Pemirsa, NTT Mart resmi diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gerai ini diharapkan menjadi wadah bagi produk lokal dan UMKM. Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur di kawasan Tarus, Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya untuk Anda. Sirene berbunyi menandai peluncuran NTT Mart di kawasan Tarus. Gerai ini hadir sebagai wadah bagi produk lokal, tempat hasil tangan petani, nelayan, dan pengrajin dapat dipasarkan lebih luas. Peluncuran berlangsung di Jalan Timur Raya Tarus, Kabupaten Kupang, 27 November 2025. NTT Mart kan dia yang di rumah besarnya, tapi rumah-rumah kecilnya boleh ada tuh, ada GG Mart, nanti boleh ada, nanti mungkin polisi mau bikin sendiri silakan, tentara boleh. Tapi itu kan nanti mungkin terbatas dia punya jangkauan. Tapi NTT Mart ini menjangkau satu NTT. Dan dia akan menjangkau se-Indonesia. Dan juga nanti menjangkau sampai pada level diaspora NTT yang ada di berbagai negara dunia. Kenapa kita butuh nanti ada badan POM, kita butuh badan halal, agar produk ini dia bisa masuk di mana-mana. Usai peresmian, Gubernur Nusa Tenggara Timur meninjau langsung rak-rak produk di dalam gerai. Kopi lokal, madu, garam, hingga aneka produk UMKM ditata rapi. NTT Mart dirancang sebagai pusat distribusi UMKM, menghubungkan produk dari desa-desa ke pasar modern. Harapannya hasil produksi masyarakat tidak hanya berhenti di pasar lokal, namun mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Antusiasme warga terlihat. Gerai dipadati pengunjung yang memilih dan membeli produk buatan daerah. Bagi pelaku usaha kecil, NTT Mart memberikan peluang pasar yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap peluncuran NTT Mart ini dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat UMKM, dan membuat produk lokal bersaing di pasar yang lebih luas. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pemerintah Kabupaten Sika menyoroti maraknya peredaran pakaian bekas di pasar tradisional. Selain melanggar aturan, fenomena ini dinilai berpotensi mengganggu kesehatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimbau pedagang tidak terprovokasi isu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Informasi selengkapnya untuk Anda. Membangun ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan berjualan, tetapi juga dengan menjaga keamanan. Di tengah ramainya peredaran pakaian bekas, pemerintah Kabupaten Sika menegaskan pentingnya perdagangan yang sehat, legal, dan bertanggung jawab. Para pedagang diajak tidak terpancing isu provokatif yang dapat memperkeruh situasi dan memecah persatuan. Karena dengan situasi yang masing aman dan kondusif, pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang tentunya akan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya para pedagang dan pegiat UMKM di kemudian hari. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri melalui kegiatan yang positif, produktif, dan inovatif. Tidak hanya pemerintah, para pedagang juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim usaha yang sehat. Keamanan yang terjaga dinilai menjadi kunci agar roda ekonomi terus berputar dan UMKM dapat tumbuh lebih kuat. Semoga kita semua jangan terprovokasi oleh isu-isu yang provokatif. Mari sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, bekerja sama untuk membangun wilayah Kabupaten Sika agar tercapai situasi yang kondusif, aman, dan tentram, sehingga terjadi peningkatan ekonomi daerah dan juga pergerakan ekonomi wilayah masing-masing. Pemerintah dan pedagang sepakat perdagangan yang sehat dan situasi yang kondusif menjadi kunci kebangkitan ekonomi Sika. Masyarakat dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi, dan bersama-sama menjaga pasar sebagai ruang ekonomi yang aman, nyaman, dan bermartabat. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain.
Sebanyak 80 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Kupang resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 25 November 2025. Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan mutu layanan publik melalui sumber daya manusia, aparatur sipil negara yang profesional. Informasi selengkapnya untuk Anda. Pelantikan pejabat fungsional ini berlangsung tertib dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Kupang. Pelantikan ini menambah jumlah aparatur sipil negara di berbagai bidang pelayanan publik. Pemerintah Kota Kupang berkomitmen meningkatkan kinerja aparatur sipil negara yang profesional dan sesuai kompetensi. 80 pejabat fungsional resmi dilantik. Mereka akan bertugas di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika pasien terbantu perawatannya, ketika guru membukakan pintu-pintu harapan bagi muridnya, ketika administrator kepegawaian memperbaiki sistem ASN, disitulah sebenarnya wajah pemerintah Kota Kupang hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah adalah melayani. Ini salah satu bentuk ejawantah nyata melayani tadi dibuktikan dengan hari ini kita melantik 80 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Kupang. Jabatan fungsional bertugas langsung melayani masyarakat. Pelantikan ini membuka jenjang karir yang jelas bagi aparatur sipil negara dan mempermudah penilaian kinerja mereka. Tetapi Tuhan mengetahui. Harapannya ini mempermudah ya. Mungkin kalau dibilang karir itu tentu butuh. Kalau fungsional itu sebenarnya kan melekat kepada entah itu guru, entah itu jabatan yang lainnya, entah dokter, itu melekat. Namun dengannya sudah adanya fungsional ini setidaknya mempermudah langkah setiap step by stepnya. Mungkin kalau naik pangkat tidak harus terlalu ribet, kemudian harus lebih simpel lagi. Kemudian harapannya ke depan juga untuk menuju karir pun mungkin ya setidaknya ada ruang. Pemerintah Kota Kupang berharap para pejabat fungsional ini mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan aparatur sipil negara mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, pemerintah terus memastikan anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempublikasikan kinerja APBN regional melalui program APBN atau Kantong Pun APBN. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di balik jalan yang dibangun, bantuan yang disalurkan, hingga layanan publik yang terus berjalan, ada peran besar anggaran negara. Di Nusa Tenggara Timur, APBN bukan hanya angka, tetapi denyut pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Hingga Oktober 2025, kinerja fiskal daerah menunjukkan tren positif. Dalam konferensi pers APBN Kita, Kinerja dan Fakta Regional Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memaparkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 19,19 triliun rupiah atau 63,06% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 16,60 triliun rupiah atau 55,25% dari alokasi anggaran, dengan posisi APBD mencatat surplus sebesar 2,58 triliun rupiah. Kinerja positif juga terlihat dari penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 18,40 miliar rupiah, didorong oleh optimalisasi pengelolaan aset negara dan aktivitas lelang. Kita menghimbau ya semuanya bahwa kita kan sudah masuk ke triwulan keempat dan kita semua meminta untuk saling memastikan batasan-batasan atau langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk penyampaian tagihan atas beban APBN di akhir tahun. Menghimbau seluruh KL, Satker, apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan untuk bisa segera mengakses layanan KPPN
dan juga Kanwil ya, seluruh layanan tanpa biaya. Pastikan ini bisa efektif dan bisa membantu seluruh rekan-rekan KL dan Satker untuk bisa memaksimalkan ya realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2020. Melalui semangat keterbukaan dan pelayanan, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata, layanan yang lebih baik, serta harapan baru bagi masa depan Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pojok Baca Digital diresmikan. Dukung literasi digital siswa Man Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.